Dengan mencatat minimal kalian bisa mengingat apa yang kalian sudah catatkan. Walaupun ya sifatnya tidak wajib. Kenapa saya bilang tidak wajib? Itu hak kalian. Saya mau catat, saya mau nggak catat, itu hak kalian. Saya cuma menyarankan saja. Baik, kita lanjutkan. Pengertian pasar dan pemasaran, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pemasaran berbeda dengan penjualan, transaksi ataupun perdagangan. American Marketing Association mengartikan pemasaran sebagai pelaksanaan dunia usaha yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pihak pemakai. Dalam e-commerce, ini yang kita namakan potong kompas. Kita melakukan penjualan, kita melakukan komunikasi antara penjual, antara produsen dengan konsumen secara langsung. Dengan memutus tali tadi, yang biasanya kita berdagang di pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern seperti supermarket, kita potong. Konsumen yang membutuhkan barang atau jasa, mereka langsung bisa mendapatkan informasinya di dalam internet. Itu yang dinamakan dengan e-commerce, business to customer. Pemasaran bisnis, Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management Analysis mengatakan bahwa pemasaran secara lebih luas adalah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk, value atau nilai individu dan kelompok lainnya. Jadi, menurut Philip Kotler, dia bilang bahwa pemasaran adalah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. William J. Stanton dalam sistem definisi lain dalam pemasaran, dia mengatakan bahwa sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Tentu hal ini dilakukan di dalam internet karena kita berbicara mengenai e-commerce. Definisi lainnya, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Dengan pemasaran, perusahaan berusaha menghasilkan laba dari penjualan barang dan jasa. Dengan pemasaran, perusahaan berusaha menghasilkan laba dan penjualan barang dan jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Disinilah peran manajer pemasaran dibutuhkan, di mana tugas dari manajer pemasaran adalah memilih dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Sebelum melakukan tugas ini, haruslah seorang manajer bisa menganalisis terlebih dahulu mana yang menjadi kekuatan dia, mana yang jadi kelemahan dia, mana yang jadi peluang dia, mana yang jadi ancaman dia. Maka analisis ini dinamakan dengan analisis SWOT. Coba kita lihat. SWOT analisis yang dikatakan sebagai strength adalah kekuatan dari perusahaan kita. Kemudian weakness, kelemahan yang ada pada perusahaan kita.
Opportunities, peluang yang terbuka lebar karena memanfaatkan link yang ada, di mana konsumen kebanyakan adalah orang yang terdekat. Threat, ancaman. Dengan analisis ini bisa mempengaruhi faktor pembelian. Di mana Kotler mengatakan, ketika kita mengetahui budaya, sosial, kepribadian, kejiwaan dari pembeli, ini bisa mempengaruhi perilaku pembelian calon konsumen. Dengan melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat tadi, kita bisa mengetahui kira-kira siapa yang menjadi pasar potensial kita. Ketika kita akan mengupload tadi, kita akan mengirimkan bahan tayangan untuk penjualan kita di internet dengan e-commerce tadi, kita bisa mengetahui terlebih dahulu kira-kira mana yang menjadi pasar potensial. Mana yang mereka pasti akan membeli produk kita. Oleh karenanya, kalian harus tahu dulu arah mana yang akan kita capai. Pembeli mana yang kira-kira akan membeli produk kita. Caranya bagaimana ya? Kita harus tahu dulu kebiasaan dia apa. Kulturnya bagaimana, subkulturnya bagaimana, kelas sosialnya bagaimana. Saya pernah mencontohkan begini. Ada seseorang konsumen yang mereka membeli produk minuman soft drink, harganya yang satu dijualnya di pinggir jalan. Dia bandrol harganya 6.000. Produk yang sama, merek yang sama, harganya dia bandrol 60.000. Konsumen yang satu ini, konsumen yang A, di mana dia mempunyai strata sosial, kelas sosial menengah ke atas, mampu dia beli, dia mau membeli Coca-Cola dengan maksud saya soft drink dengan harga 60.000. Jadi Coca-Cola yang 6.000 tadi dijual di pinggir jalan. Lalu soft drink yang satu, Coca-Cola tadi dijual di hotel yang mewah. Yang melayani mereka perempuan yang cantik di dalam ruangan ber-AC, diberikan tontonan televisi layar lebar, dan pelayanan yang membebaskan dia untuk bisa menyuruh pelayan tersebut, Mbak tolong kesini, Mbak saya mau beliin. Dan dia membayar 60.000, walaupun ada soft drink yang mereknya sama di luaran, harganya 6.000. Perilaku konsumen seperti inilah yang harus kita tahu. Ketika kita akan menjual produk, harga yang mana yang pantas yang harus kita keluarkan untuk calon konsumen ini. Dalam e-commerce, ketika kita menawarkan, kita menawarkan sebuah produk, kita memberikan informasi, ini harganya. Ada konsumen yang dia membeli walaupun lebih mahal karena temannya ikut membeli. Jadi kita pengaruhi dulu. Oh, orang ini mau beli kalau temannya sudah beli. Jadi kira-kira yang harus kita pengaruhi siapa? Orang yang terdekat dengan orang ini dulu. Kalau dia punya saudara, saudaranya dulu kita tawarkan. Biasanya setelah saudaranya beli, dia akan ikut-ikutan membeli. Karena dia punya kelompok acuan, keluarganya, peran, dan statusnya. Ingin menaikkan strata sosialnya di depan keluarganya, jadi dia ikut. Lalu faktor apa lagi yang mempengaruhi
orang ini akan membeli produk kita? Usianya, pekerjaannya, keadaan ekonominya, gaya hidupnya, kepribadiannya, dan konsep dirinya. Motivasinya, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Ini faktor yang mempengaruhi pembelian menurut Kotler. Yang paling penting, yang paling inti, kita lakukan analisis dulu. Orangnya akan kira-kira beli atau tidak. Harganya cocok atau tidak. Orang sekitarnya beli atau tidak. Biasanya kalau orang sekitarnya beli, dia akan ikut beli. Budaya, sosial, kepribadian, kejiwaan, baru dia membeli. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Analisis SWOT bisa dipergunakan untuk kita menganalisis segmentasi pasar yang bisa kita masuki. Setelah kita mengetahui perilaku dari pembelian yang mereka dipengaruhi oleh kultur, nilai sosial, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sebagai seorang manajer pemasaran pada dasarnya terdiri dari perancangan dan pelaksanaan rencana. Dalam membuat perencanaan dibutuhkan kemampuan untuk membuat strategi dan rencana. Untuk rencana jangka panjang maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak. Planning, organizing, actuating, dan controlling tadi. Seorang manajer pemasaran harus bisa merencanakan ke arah mana pemasaran bisnis kita akan dijalankan. Berarti kita harus mempersiapkan rencana ini untuk 1 tahun ke depan. Untuk 6 bulan ke depan. Untuk 1 bulan ke depan. Dan setiap hari kita rencanakan apa yang akan kita lakukan. Itu tugas dari manajer pemasaran. Per bulan, per hari dulu, per hari, per bulan, per 6 bulan, sampai dengan per tahun. Planning, rencanakan itu semua. Setelah kita rencanakan, kita tulis, kita organisasikan. Kita tuliskan perencanaan-perencanaan itu secara detail dan secara matang. Kemudian setelah kita tuliskan, kita laksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Kalau misalnya sudah dilaksanakan, ada yang miss, kita kontrol. Kita ulangi sekali lagi proses yang tadi. Oh, ini ada yang salah. Apa yang salahnya? Secara umum, manajer atau manajemen mempunyai 3 tugas pokok. Mempersiapkan rencana strategi umum bagi perusahaan, melaksanakan rencana tersebut, mengadakan evaluasi, menganalisa dan mengawasi rencana tersebut dalam pelaksanaannya untuk mengukur hasil dan penyimpangannya, serta untuk mengendalikan aktivitas. Dalam e-commerce, seorang manajer pemasaran harusnya pun halnya sama, mereka melakukan hal ini. Merencanakan dulu, kira-kira kita akan membuat program untuk pemasaran seperti apa. Kita memberikan informasi kepada calon konsumen, diskonkah? Atau program loyalitas-kah? Atau kita berikan program-program bagaimana supaya si calon konsumen ini bisa merasakan produk yang akan kita jual. Libatkan mereka secara langsung. Buatkan program itu. Misalnya Anda ditugaskan sebagai seorang manajer pemasaran yang harus membuat program di mana si konsumen bisa merasakan produk yang kita jual. Panggil calon konsumen itu ke tempat kita dan ajak mereka untuk merasakan sensasinya. Bagaimana produk yang kita jual
dipergunakan terlebih dahulu, dirasakan dulu. Kalau misalnya produk itu motor, mobil gitu ya, suruh mereka merasakan dulu. Setelah mereka merasakan dan mereka merasa nyaman, baru pengaruhi mereka. Pengaruhi dia untuk membeli. Untuk membuat suatu rencana, fungsi penganalisaan sangat penting. Agar rencana yang dibuat dapat lebih matang dan tepat. Penerapan merupakan kegiatan untuk menjalankan rencana. Fungsi pengawasan adalah untuk mengendalikan segala macam aktivitas agar tidak terjadi penyimpangan. Rencanakan dulu. Organisasikan. Laksanakan. Terakhir, kontrol. Apa yang sudah kita rencanakan. Ini tugas dari manajer pemasaran ketika kita nanti sudah di lapangan. Bikin program-program seperti program loyalitas pada pelanggan. Berikan informasi yang tepat. Istilah-istilah dalam konteks pemasaran, kita mengenal adanya istilah produk, barang, dan jasa. Segala hasil kerja manusia yang dapat ditawarkan kepada manusia lainnya, baik berupa barang, jasa, atau ide. Yang kedua, nilai. Perkiraan konsumen atas suatu produk untuk kepuasan mereka. Apa yang dirasakan? Apa yang diinginkan calon konsumen ini? Kemudian biaya, harga yang harus dibayar konsumen atas produk yang dikonsumsi. Saya garis bawahi yang dinilai tadi. Perkiraan konsumen atas suatu produk untuk kepuasan mereka, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan. Libatkan calon konsumen ini supaya mereka mempunyai value dalam benaknya. Supaya mereka mempunyai nilai atas sensasi apa yang telah mereka rasakan setelah kita libatkan untuk mencoba produk yang kita punya. Entah itu produk barang atau jasa. Kalau misalnya produk yang produk barang, suruh dia mencoba dulu. Misalnya kita jualan pulpen, suruh dia mencoba pulpennya. Kemudian tanyakan pada dia enak atau tidak. Kalau dia produknya jasa, misalnya jasanya adalah jasa untuk massage, ya kita massage, tanyakan pada dia. Yang keempat, kepuasan. Seberapa puas konsumen atas produk yang mereka konsumsi. Kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Yang kelima, pasar. Tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang berniat untuk bertransaksi terhadap suatu produk. Marketing instrumen dalam hubungannya dengan masa kehidupan produk berdasarkan skala prioritas dan kombinasi optimal dari marketing instrumen yang dimiliki. Setelah diketahui posisi potensial yang tersedia dan penentuan market share dari produk yang dihasilkan dan bagaimana market share tersebut dapat dicapai, pertanyaan ini disederhanakan dengan marketing mix atau kombinasi antara sales tools bagaimana produk tersebut dipasarkan. Dalam memasarkan suatu produk punya trik, punya intrik tertentu untuk mendekati calon konsumen ini. Coba kita lihat salah satu tayangan berikut ini. Ini adalah salah satu trik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan soft drink, di mana mereka menggunakan tokoh untuk memperkenalkan produk mereka. Akhirnya mereka sweet. Jadi si wasit ini terpengaruh
Salah satu pengaruh yang dia lakukan oleh si Edgar Davis. Edgar Davis beli produk itu. Dia masukkan koinnya, trek, minum. Oh, minum Coca-Cola. Oh, dia punya Coca-Cola katanya. Datang David Beckham. Akhirnya si koinnya habis. Datang si wasit itu. Si wasit akhirnya masukkan juga yang harusnya tadi untuk mengundi pertandingan. Mana yang dapat bola, mana yang dapat lapangan sebelah kanan, atau mana lapangan yang sebelah kiri. Dia undi. Akhirnya tidak jadi dia mengundi karena koinnya dikalahkan oleh kenikmatan Pepsi atau produk cola. Salah satu trik bagaimana supaya konsumen menarik, supaya konsumen tertarik untuk melihat produk kita bisa mempergunakan tokoh. Satu itu. Kita pergunakan tokoh. Orang-orang terkenal. Oleh karenanya, ya tepat tadi yang dikatakan Philip Kotler, kita tahu dulu kebiasaan orang itu bagaimana. Laki-laki rata-rata mereka suka menonton bola, kan begitu. Nah, itulah salah satu trik yang kita lakukan kalau misalnya kita ingin memberikan informasi kepada calon konsumen melalui e-commerce tadi, kita ketahui dulu kebiasaan mereka apa. Oleh karenanya, segmentasi pasar yang dibagi menjadi 3, demografis, geografis, sosiokulturnya bagaimana, strata sosialnya bagaimana. Ini 3 itu. Kita lihat dulu orang itu bagaimana. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Karena kita akan masuk ke sesi yang kedua. Jadi di sesi yang pertama ini saya akan stop dulu sampai di sini supaya ada sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Karena sesi pertama sudah selesai, saya akan mengambil gambar hitungan ketiga 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Dibuka videonya. Silakan dilihat di grup, saya akan uploadkan. Sudah. Slide kedua, hitungan ketiga, dibuka videonya 1, 2, 3. Sekali lagi. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Baik, sesi yang pertama ini sudah selesai dan saya akan masuk ke sesi yang kedua. Di sesi yang kedua saya akan coba untuk absen manual di pertemuan yang ke-12. Tapi sebelum itu saya akan mempersilahkan Anda untuk memberikan pertanyaan yang kira-kira tidak dimengerti. Tapi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan,
saya akan masuk ke sesi yang kedua. Jadi kalau misalnya nanti keluar, silahkan Anda masuk lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa linknya masih tetap link yang sama.